Satupun sejarawan yang tidak kagum dengan apa yang terjadi di Jazirah Arab. Bagaimana mungkin satu bangsa yang mereka tertinggal hampir dalam bidang apapun diapit oleh dua kekuasaan raksasa, Imperium Besar Romawi dan Persia, namun dalam waktu yang sangat singkat mampu untuk bangkit mengungguli kedua peradaban yang lebih dulu, lalu kemudian mencatatkan prestasi-prestasi yang luar biasa di dalam sejarah. Dan semua sejarawan sepakat bahwa Islam adalah faktor yang menjadikan perubahan tersebut. Itu terjadi ketika Islam mampu untuk mencerahkan pemikiran dan perasaan kaum muslim pada saat itu, hingga mereka mengubah aktivitas-aktivitas mereka dari aktivitas yang biasa menjadi aktivitas yang istimewa. Begitulah buku ini ditulis untuk menemani Anda dalam petualangan pemikiran membangkitkan umat. Jadi gini, saya paham banget, karena zaman sana tuh gini, nanti kapan-kapan kalau nanti kita kajian lagi, saya akan kasih tahu tentang narasi tentang untuk orang-orang tuh menjatuhkan Islam. Narasi orang-orang mau menjatuhkan Islam tuh itu aja, dari dulu itu aja. Jadi sutradaranya baru tapi lagunya lama. Itu sutradara filmnya lama gitu kan ya, atau penyanyinya baru tapi lagunya lama. Karena itu aja dari zaman Rasulullah juga seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang toleransi, teman-teman harus tahu dulu definisi toleransi. Tolerare itu artinya adalah kemampuan untuk fleksibel. Contoh ya. Nih, ini saya punya masker. Talinya ini lebih toleran daripada kainnya. Paham ya? Oke. Maka setiap benda itu punya batas toleransi. Contoh, tulang punya batas toleransi, otot punya batas toleransi. Mana yang yang lebih besar? Otot atau tulang? Tapi semuanya punya batas toleransi. Batas toleransi itu diukur dari mana? Diukur dari titik tumpunya. Paham maksud saya? Contoh, nih titik tumpunya di sini nih, di tangan saya nih. Saya tarik nih, nah ini batas toleransinya segini. Tapi bukan toleransi kalau ininya yang geser, paham teman sekalian? Nah, ini bukan toleransi, itu namanya ketarik, paham ya? Toleransi itu antum punya tempat berdiri dan antum mentoleransi sesuai dengan tumpuan antum. Berarti tumpuan dalam bahasa Islam adalah akidah. Akidah artinya tumpuan, jangan akidahnya yang geser. Kalau akidah geser bukan toleransi. Paham gitu saya? Murtad, jadi kira-kira gitu. Tapi jangan masukin medsos ya. Jadi setiap hal itu punya batas toleransi. Oke, kalau gitu di dalam Islam toleransinya seperti apa? Besar banget. Maka saya nantangin kepada orang-orang yang ahli toleransi itu. Ahli toleransi dalam tanda kutip. Antum sudah hidup di keluarga yang lainnya bukan muslim belum? Belum. Terus antum bisa bilang saya yang hidup dengan keluarga kayak itu terus gak toleran. Itu kan agak sesuatu yang agak kurang beres, paham gak itu saya? Bapak saya, ibu saya tuh Kristen Katolik, gitu kan ya. Nenek saya Buddha. Di antara keluarga saya ada yang nikah juga sama yang Hindu. Dan etnisnya berbeda-beda itu kita di keluarga kita. Tapi nggak ada yang nggak suka saya tuh, nggak ada yang persekusi saya. Paham teman-teman sekalian? Nah berarti yang nggak toleran tuh siapa? Paham ya? Nah jadi toleran itu artinya yang ditarik itu tetap pada tumpuannya. Paham sampai di sini? Di dalam Islam tumpuannya namanya akidah. Maka selama akidah kita tidak diganggu, kita tidak ada masalah. Dan teman-teman sekalian, coba bedakan antara konsekuensi dengan sebuah harapan. Atau gampangnya gini deh, bedakan hukum fikih dengan hukum dakwah. Karena hukum fikih dan hukum dakwah berbeda. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 yakin 2? Mungkin enggak 3? Kalau ada yang jawab 3 gimana? Dia benar atau salah? Dia salah, tapi jangan disalah-salahin. Paham maksudnya? Itu fikih dakwah. Contoh misalnya, kita udah tahu ada orang yang salah, tapi jangan disalah-salahin. Beda antara mengatakan orang salah dengan nyalah-nyalahin orang. Paham sampai di sini? Contoh ya. Ada orang belum kerudungan, benar atau salah? Salah, berarti dia dosa, betul kan? Yang nggak boleh adalah astaghfirullahalazim. Sudah segini umurnya belum kerudungan juga. Ya Allah, bapak antum diazab, mak antum diazab. Saya sudah mencium bau-bau neraka dari Anda. Jangan kayak gitu juga.
Paham gak sih maksud saya? Jadi itu beda urusannya. Jadi jangan juga kita tuh nggak boleh mengatakan orang salah. Mengatakan orang salah ya wajib gitu. Kalau enggak gimana kita tahu yang benar? Konsekuensi ada benar ada salah. Konsekuensi ada panas ada dingin. Itu semua sudah ya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada benar dan ada salah. Dan kita harus tahu mana benar dan mana salah. Perkara orang itu belum bisa jadi benar atau perkara orang itu masih asyik dengan kesalahannya, itulah perkara dakwah. Paham maksud saya? Contoh, kemarin ada yang bilang bahwa misalnya contoh, Al-Quran itu adalah ngajarin orang untuk bohong misalnya. Atau jangan mau dibohongin dengan Al-Quran. Pernyataan ini kita nggak boleh setuju. Perkara kita harus dakwain orangnya, semua orang harus didakwain. Hatta Fir'aun itu didakwain, paham teman sekalian. Dan hatta Abu Sufyan itu didakwain dan masuk Islam. Abu Lahab sebelum dia menolak Islam tetap dakwai Rasulullah. Sampai hari terakhirnya Rasul masih berdoa agar Abu Lahab itu masuk Islam. Bisa dipahami teman sekalian? Jadi bedakan antara fikih dakwah dan hukum fikih dengan hukum dakwah. Hukum dakwah semua orang dan kita nggak boleh nyalain orang. Maka saya bilang sama ibu saya, mohon maaf. Saya nggak bisa ngucapin selamat Natal karena saya tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Sedangkan kalian meyakini Yesus Tuhan. Monggo meyakini Yesus Tuhan. Tapi saya tidak. Karena bagi saya itu sesuatu yang salah. Tapi pi itu nggak membuat Felix benci dengan papi dan mami. Bahwasanya papi dan mami meyakini sesuatu yang berbeda. Nggak otomatis saya jadi benci. Zaman sekarang kita dituduh seolah-olah berbeda pasti benci. Salah. Saya itu nggak makan babi, saya nggak ada urusan dengan babi, paham teman sekalian. Saya nggak benci babinya, karena babi dan saya nggak pernah bermasalah, paham teman sekalian. Tapi ini hukumnya, paham gak sih maksud saya? Jadi tolong dibedain. Nah kalau ada orang kayak maksa-maksa disatuin, ya udahlah kita cukup tahu aja kalau dia tuh agak sedikit terganggu. Makanya dia mau nyamain kan gitu kan ya. Karena mereka cari masalah itu aja. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini, ya sudahlah. Jadi gitu. Jadi kayak gitu aja udah. Jadi artinya, jadi gini, kalau bagi saya lebih baik saya menghabiskan 5 menit untuk jelasin Islam kepada orang-orang yang mau dengerin saya daripada saya mendebat orang 5 menit. Serius. Apa yang antum lihat di TV itu bukan saya yang sebenarnya, Pak sekalian. Jadi serius, saya kalau boleh kasih tahu pada antum, sebelum acara itu saya selalu telepon tuh penyelenggaranya, siapa aja yang datang, siapa aja yang datang, siapa yang jadi datang. Karena kalau sudah ada orang-orang tertentu saya nggak mau datang. Karena saya nggak mau debat. Paham nggak sih maksudnya? Saya nggak mau datang ketika ada orang tertentu. Kenapa? Berdebat dengan orang yang bodoh itu adalah aib. Paham teman sekalian? Nah, dan panitia mengkonfirmasi nggak ada nih orang-orang yang saya sebut ini. Jadi oke saya datang. Tiba-tiba pas saya datang, ya Allah ada orangnya, gitu kan ya. Saya tuh kadang-kadang ya udahlah mau gimana lagi gitu kan ya. Ya udah akhirnya ya udah kita jalani aja. Tapi saya sarankan antum jangan debat. Hatta bapak ibu saya sampai sekarang masih punya banyak salah paham tentang Islam. Tapi saya nggak debat mereka. Ya udah. Apa kemudian Ustadz berani mengatakan pada ibunya kafir? Ya nggak gitu juga gitu kan ya. Nah, makanya kita bilang non Muslim. Ibu saya pernah apakah selain Islam itu berarti salah? Saya bilang itu keyakinan saya. Dan kalau mami nggak berkeyakinan itu nggak apa-apa. Kan bukannya semua agama sama. Ya udah mami masuk Islam. Nggak mau. Ya berarti semua sama. Paham kan? Jadi kita tuh bukan benci gitu maksudnya. Mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 pada orang yang meyakini 1 tambah 1 sama dengan 5 bukan berarti Anda benci dia. Tapi Anda cuma mengatakan kewajiban Anda. Tapi Anda tetap mencintai dia karena Anda mau agar dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Paham sampai di sini? Jadi dakwah adalah bentuk cinta. Kalau kita tidak mengatakan seseorang itu salah, malah kita nggak cinta, kita nggak sayang. Kalau kita biarin dia begitu aja. Ada orang bilang, kenapa saya tuh nggak bangunin bapak saya ketika subuh? Karena saya tuh sayang sama bapak saya, kesian dia sudah capek. Kalau antum kesian, bangunin dia. Paham nggak sih maksud saya? Kalau antum sayang, antum mau dia baik. Tidak dikatakan sayang, membiarkan dalam kesalahan. Maka ada orang bilang, saya tuh mau putus Ustadz, tapi nanti saya takut dia bunuh diri. Laki-laki macam apa itu kalau putus bunuh diri, paham maksud saya? Biarin dia bunuh diri, paham maksud saya? Karena dunia gak perlu laki-laki kayak gitu, lemah banget, paham maksud saya? Itu bukan cinta itu namanya, itu lemah itu namanya. Jadi kita gak perlu laki-laki macam itu. Jadi itu ya kira-kira ya. Silakan kalau ada ini. Monggo, padahal saya juga dulu mau bunuh diri. Gitu kan. Jadi ngomongin diri sendiri Ustadz ya.